Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai? Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah bisa semuanya? Udah kerjain Bu. Udah dikerjain ya. Nggak ada masalah ya pada saat pengerjaan. Saya cuma ngetes ininya aja, apa namanya, si fasilitas kuis ini. Kalau misalkan nggak ada masalah ya udah nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Hari ini akan membahas mengenai sinyal ya. Jadi basicnya dari pengolahan sinyal digital kan pasti kita nggak bakalan ngomongin banyak-banyak sinyal ya. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang sinyal. Oke, saya lanjutkan saja ya. Kita langsung aja ya. Oke, jadi pertama kali nih otomatis berarti kalau ngomongin sinyal digital, pengolahan sinyal digital berarti kita akan ngomongin mengenai sinyal. Nah, sinyal ini apa sih? Sinyal ini adalah sinyal yang bisa digunakan. Jadi sinyal ini merupakan sebuah informasi yang untuk merepresentasikan sinyal yang lain, gitu ya. Bedanya apa sama gelombang? Jadi kalau kita tahu sinyal ini kan di sehari-hari itu banyak ya. Contohnya ada suara ya, sinyal suara, ada sinyal musik, ada sinyal gambar, ada sinyal video ya. Terus ada juga temperatur, ada juga kelembaban, arah angin itu juga sebenarnya termasuk sinyal. Tapi apa namanya? Ada yang membedakan hal tersebut dengan gelombang ya. Jadi kadang-kadang kita itu suka ketukar antara itu adalah sinyal ataupun itu adalah gelombang ya. Kalau bedanya antara sinyal sama gelombang itu adalah di bagian informasi ya. Kalau sinyal itu membawa informasi, sedangkan gelombang itu tidak ya. Jadi sinyal itu kalau direpresentasikan bisa dalam bentuk fungsi variabel ya, suatu fungsi variabel. Kalau yang variabelnya satu ya satu dimensi ya, sinyal satu dimensi. Kalau misalkan apa namanya lebih dari dua ya, lebih dari satu atau dua variabel kita sebutnya dengan multidimensi ya. Kalau satu dimensi yang tadi itu adalah contohnya sinyal suara yang amplitudenya itu ya, panjang gelombangnya itu tergantung sama waktu ya. Contohnya kalau misalkan satu variabel ya, sinyal satu variabel atau sinyal satu dimensi itu adalah sinyal suara. Kenapa? Karena amplitudenya itu hanya bergantung sama satu variabel. Variabelnya adalah waktu ya. Terus kalau untuk yang gimana dengan sinyal dengan dua variabel atau lebih ya, kita sebutnya kan multidimensi nih. Nah, contohnya itu adalah sinyal gambar atau image ya. Itu merupakan fungsi dari koordinat ruang ya. Jadi bisa X dan Y atau misalkan nanti kalau 3 dimensi jadi X, Y, dan Z ya. Oke, kemudian sinyal yang mudah diukur dan paling sederhana itu adalah sinyal listrik ya, sinyal listrik. Nah, itu adalah yang paling sederhana dan mudah diukur ya. Terus oke, beberapa sinyal dasar elementer sering digunakan untuk apa? Jadi kayak percobaan gitu ya, yang sederhana-sederhana. Terus sinyal dasar juga masing-masing dari sinyal dasar ini memiliki karakteristik tertentu sehingga penyelesaiannya itu pasti akan berbeda-beda ya. Tetapi dengan pengolahan sinyal digital ini kita akan mengubahnya sinyal tersebut itu menjadi lebih mudah atau direkayasa dengan lebih mudah. Sebagai contoh kalau sebenarnya sinyal apa namanya? Sinyal dasar itu kenapa sih sinyal digital itu keuntungannya gitu kan? Karena
sinyal digital itu tidak harus bekerja dengan nilai yang benar-benar tepat. Jadi misalkan tidak harus tepat 1 gitu atau tepat 2 gitu, tidak, tapi dia bisa mendekati atau jauh sedikit gitu kan. Nah, dengan demikian sinyal digital ini bisa dirubah-rubah gitu ya, bisa dirubah-rubah dengan parameter yang lainnya gitu ya. Oke. Nah, untuk dasar dari blok diagram untuk dari sistem pengolahan sinyal digital adalah gambar 1 ini ya. Jadi kita itu memproses, sebenarnya mengolah DSP itu adalah mengolah analog menjadi digital terus kemudian dikembalikan menjadi analog ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi ada sinyal analog gitu ya. Terus ini ADC ini adalah pengubah ya, pengubah. Jadi analog tuh diverter. Analog to digital converter, maksudnya ADC itu adalah analog digital converter ya, ADC. Terus DSP adalah pemrosesannya. Jadi disitulah di sini ya. Jadi analog to digital ya, analog to digital converter. Terus di sini diolah, diproses si pengolahan sinyal digital tersebut ya. Di sini makanya muncul menjadi sinyal keluarannya adalah digital. Di sini diolah. Kemudian nanti dari sini akan dirubah lagi menggunakan digital to analog converter ya. Di sini dirubah lagi sehingga ini adalah suatu proses sinyal analog menjadi digital ya. Jadi blok ADC ini mengubah analog menjadi digital, sedangkan yang DAC ini yang dari digital tadi kembali lagi menjadi analog ya. Ini adalah suatu proses pemrosesan sinyal digital itu adalah pasti seperti ini ya. Oke. Di pengolahan sinyal dasar itu sebenarnya ada banyak ya untuk pengkelompokan sinyal dasar itu. Tapi secara garis besar bisa kita buat ya. Yang pertama adalah sinyal dasar waktu kontinu dan juga sinyal dasar waktu diskrit ya. Kalau bisa dilihat gambarnya, kalau apa sih dasar kontinu itu yang mana? Sinyal dasar kontinu itu adalah yang A ini, sedangkan yang B ini adalah diskrit ya. Terus ada juga sinyal dasar itu kan ada analog dan digital ya, seperti tadi yang sebelumnya. Analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu. Ini adalah analog ya, kontinu dia ya. Terus yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Sedangkan sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan besarannya adalah 0 dan juga 1 ya. Jadi ini adalah digital. Jadi yang tadinya bentuknya kontinu seperti ini, seperti sinus ya, sinusoidal, nanti dirubah menjadi bentuknya pulsa begini ya. Ini adalah maksudnya adalah bentuk pulsa. Ya. Oke, sebelum saya lanjutkan. Nah, apa namanya? Di dalam sinyal digital ini pasti kita nggak akan mungkin lepas dari yang namanya perhitungan ya, pasti nggak akan lepas dari namanya perhitungan kan ya. Jadi contohnya nih,
saya punya persamaan ya. Saya punya persamaan. Misalkannya adalah ini. Ini adalah 0 positif minus plus minus 1 plus minus 2. Ini adalah persamaan 1. Jadi maksudnya apa sih? Ini ya. Jadi kan sinyal macam-macam sinyal tadi ada 2 kan ya. Ada sinyal waktu kontinu dan ada juga waktu diskrit. Terus kemudian ada analog dan juga digital. Nah, sinyal waktu kontinu itu apa? Sinyal waktu kontinu itu sinyal yang variabel bebasnya kontinu, terdefinisi setiap waktu. Jadi sinyal waktu kontinu adalah sinyal yang variabel bebasnya kontinu, terdefinisi setiap waktu. Sedangkan yang sinyal waktu diskrit, sinyal variabel bebasnya itu diskrit, terdefinisi pada waktu-waktu tertentu. Ya, ada bedanya ya. Kalau kontinu itu terdefinisi setiap waktu, sedangkan kalau diskrit itu terdefinisi pada waktu-waktu tertentu. Dan karena itu, sinyal waktu diskrit itu nanti akan bisa menjadi suatu deretan angka. Ya. Nah, sinyal waktu kontinu variabel bebas, kontinunya itu dilambangkan dengan T, sementara kalau yang variabel bebas diskrit ya dilambangkan dengan N. Ini contohnya adalah persamaan ini ya. Terus T ini adalah T besar ini merupakan periode ya. T kan kalian tahu T itu adalah periode ya. S berarti periode sampling ya. Terus, nah dari persamaan ini kita akan menentukan 3 sampel. Ya, kita ambil contoh 3 sampel positif ya. Positif untuk sinyal. Periode samplingnya ini 0,5 second ya. Maka jadi dari persamaan satu ini kita punya persamaan selanjutnya adalah N sama dengan X sin pi t ya. Jadi pi n ts sama dengan X 0,5 pi n. Pi-nya dari sini ya. Oke. Sehingga kalau misalkan n-nya sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0 nih. Jadi X n X-nya 0 berarti ini adalah sin dari 0 ya. Hasilnya adalah 0. Untuk n sama dengan 1 X n sama dengan X 0,5 pi. 0,5 pi. Jadi ini adalah sin 0,5 pi sama dengan 1.
N sama dengan 2. Kita ambil yang positif kan ya. N. X-nya berarti kan kalikan 2 ya. X sama dengan Pi. Jadi sin Pi sama dengan 0. Ya, seperti itu. Itu kalau sinyal waktu kontinu. Jadi ada lagi ya. Saya new share lagi ya. Oke, saya new share lagi. Ada lagi kalau itu tadi kan untuk yang sinyal waktu kontinu dan waktu diskrit. Ada lagi untuk sinyal genap dan sinyal ganjil. Ya, jadi selain macam-macam sinyal dasar ini, kita nanti akan bertemu dengan sinyal-sinyal yang lain, yaitu sinyal genap dan sinyal digital, sinyal ganjil, sinyal genap dan sinyal ganjil. Terus ada sinyal periodik, ya. Terus ada sinyal acak, ya. Terus ada sinyal energi ataupun sinyal daya. Nah, ini lebih ke listriknya lagi ya. Apa namanya? Mungkin kalau di rangkaian listrik kalian kemarin sempat ya ketemu nih dengan perhitungan sinyal gitu kan. Nah, itu termasuk dari anak dari pengolahan sinyal digital. Terus sinyal dasar ini bisa kita operasikan, ya, kita bisa operasikan. Bisa dengan penjumlahan, ya, sinyal bisa dijumlahkan 2 buah sinyal, bisa dikalikan, bisa diferensiasi, diturunkan, dan juga bisa diintegral, ya. Jadi nanti untuk mengubah sinyal-sinyal dasar tadi, ya kan nanti kita akan memproses si sinyal itu gitu ya. Gelombang tadi, sinyal tadi yang bentuknya analog ataupun dia digital, apakah dia bentuknya waktu kontinu atau waktu yang diskrit. Nah, itu nanti kita akan modifikasi bagaimana caranya. Nah, bisa saja dengan pengoperasian dasar sinyal. Pengoperasian dasar sinyal ini ya bisa dengan cara menjumlahkan, ya, misalkan nanti ada 2 sinyal, kita jumlahkan nanti hasilnya seperti apa. Kemudian nanti dikalikan, ya, dikalikan. Nah, dikalikan ini, operasi pengalian di sinyal ini nanti akan sering digunakan pada saat modulasi AM, ya, amplitudo, ya, amplitudo modulation, ya, amplitudo modulation. Kemudian untuk diferensiasi atau diturunkan itu nanti biasanya digunakan di induktor, ya, ketika beda tegangan antar ujung induktor. Nah, itu kita menggunakan diferensiasi. Terus kalau integral, ya, untuk integral operasi sinyal di integral itu contohnya adalah pada kapasitor, beda tegangan di antara ujung kapasitor, ya. Terus untuk pengoperasiannya selain tadi ya penjumlahan, perkalian dan sebagainya, ada juga kita nanti bisa menggeser, ya. Jadi kita nanti bisa saja menggeser sinyal ini misalkan dua ke kanan gitu ya. Terus ini juga digeser 2 ke kanan. Jadi kita nanti misalkan untuk menggeser dijumlahkan 2 gitu ya. Periodenya 2. Nah, nanti bentuk yang pertamanya seperti ini, nanti yang keduanya seperti apa gitu ya setelah digeser, ya, contohnya seperti itu. Ada beberapa syarat ya pada saat kita menggeser, ya, menggeser sejauh sebagaimana seperti itu ya. Coba saya punya contoh.
Sebentar saya carikan dulu ya. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan ada sinyal nih ya. Kita punya sinyal. Sinyal awalnya adalah X, T ya. Digeser sejauh T0. Kalau misalkan T0-nya lebih besar dari 0, ya, maka sinyalnya ini digeser ke kanan. Sebaliknya, kalau T0-nya kurang dari 0, digeser ke kiri. Contohnya ini ya. Gambarnya. Tuh, enggak ini ya. Nggak lurus. Misalkan seperti ini. Kita tentukan XT-nya dulu ya. Ini adalah 0. Kemudian ini adalah 1. Terus 2. Terus 3. Terus misalkan ini adalah 4. Nah, contohnya kalau yang pertamanya adalah ini 0 ya. Oke. Ini contohnya sini adalah guys. Ini 0,5. Nah, contohnya ini adalah minus 0,05. Kalau X sama dengan T, berarti kan di sini ya, pertama kan. Ini adalah X, T-nya. Ketika dia digeser, T lebih besar 0 kan berarti kan geser ke sebelah kanan ya. Jadi, digambarkan terus
Kalau digeser ke sebelah kanan, saya kasih warna lain ya. Nih. Jadi dia ada di sini. Ya. Ini adalah X, T, min 1. Kalau misalkan digeser ke kiri dengan, kalau ini geser ke kanan adalah T sama dengan 1 ya. T0 sama dengan 1, terus kalau ini T0 sama dengan minus 1,5. Ya. Jadi kalau dikurangi berarti kan dikurangi 1,5 berarti nanti dia posisinya ada di sini ya. Ini warnanya diganti dulu. Jadi ini aja. Sini ya. Ini adalah X 1,5. Oke, jadi si sinyal yang tadi, yang awal nih, yang awal ini, ya, digeser ke kanan 1, jadinya ini. Terus digeser ke kiri, ya, kiri 0,5, jadinya ini. 1,5, maaf. Jadi jadinya ini, ya. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Clear. Selain tadi untuk si sinyal itu bisa digeser, ya, sinyal bisa digeser. Sinyal tadi juga bisa untuk dicerminkan. Ya, bisa dicerminkan. Terus bisa di skala waktu, ya, diskalakan waktu. Itu tadi adalah salah satu pengoperasian dari sinyal-sinyal yang akan kita temui ke depan gitu ya. Jadi sinyal tadi bisa dijumlahkan, bisa dikali, bisa didiferensial, bisa diintegral. Terus sinyal tadi dioperasikannya bisa digeser, bisa dicerminkan gitu ya, bisa lagi dibuat skala waktunya ya. Ini biasanya kalau di skala waktu itu adanya di discrete gitu ya. Terus nanti ke depan sinyal-sinyal dasar yang lainnya yaitu ya yang bisa kita sering akan jumpa itu adalah sinyal sinus ya, sinyal sinusoidal. Terus ada juga sinyal eksponensial ya. Terus ada sinyal unit step. Terus ada juga impuls. Kemudian ada juga rem ya. Kalau sinusoidal berarti tahu lah ya maksudnya ya secara apa. Jadi sinyal sinus dan kosinus ya. Biasanya kalau untuk sinyal sinusoidal itu bentuknya adalah ini ya. Ini ya, seperti ini. Ini tentu adalah sinyal sinusoidal gitu ya. Bentuknya ini kalau sinyal sinusoidalnya kontinu. Kalau misalnya discrete ya, dia bentuknya nanti seperti ini.
Sini ya. Ini kalau misalkan dia bentuknya diskrit. Terus kalau sinyal eksponensial berarti kan dia biasanya kalau di matematika dulu kan eksponen ya, berarti bentuknya eksponensial itu adalah seperti ini ya. Sinyal dasarnya bentuknya akhirnya adalah seperti ini gitu ya. Atau misalkan bentuknya adalah seperti ini ya, seperti ini. Terus diskritnya sama ya, jadi seperti ini diskritnya. Seperti ini. Terus kalau yang unit step ini apabila ternyata misalkan suatu sinyal itu kan nggak selamanya mulus seperti ini ya, tiba-tiba nanti muncul gitu ya, naik atau turun gitu kan. Nah, contohnya misalkan yang unit step ini seperti ini. Unit step. Misalkan pertamanya sih sinyalnya adalah seperti ini. Kemudian ini diskritnya ya. Yang diskritnya bentuknya seperti ini. Seperti ini. Terus bagaimana dengan impuls? Nah, impuls ini apa namanya? Sering didengar dengan fungsi delta ya. Ini biasanya untuk tegangan arus ya. Ya, apa sinyal yang untuk mendescribe ya, menunjukkan bahwa tegangan arus yang terjadi dalam waktu sangat singkat ya. Contohnya kalau impuls itu impuls ya, bentuknya seperti ini. Ya. Ini ya, misalkan nilainya adalah sama dengan 1. Nilai sama dengan 1. Ya, jadi ketika diskrit ya, dibentuk dalam bentuk diskrit, terus ya nilainya adalah 1, ini 0 lagi. Nah, seperti itu. Terus masih banyak lagi yang lain ya, fungsi rem, fungsi sampling. Sampling itu nanti tergantung dari sinyal yang akan kita buat ya. Biasanya sih yang akan sering kita gunakan itu biasanya sih fungsinya adalah fungsi sinusoidal ya. Balik lagi ke sini. Ini tadi sudah dikasih tahu ya di depan, yang waktu kontinu ya merupakan argumen real ya, fungsi real. Jadi T-nya itu sembarang, kontinu ya. Terus apa namanya? Mungkin bisa bernilai 0 untuk range nilai tertentu. Terus kalau yang waktu diskrit, fungsi yang hanya bernilai pada bagian diskrit gitu ya. Jadi
lebih mudahnya untuk dipengerti adalah kalau yang waktu kontinu adalah variabel bebas yang kontinu terdefinisi setiap waktu ya. Sedangkan kalau diskrit variabel bebasnya itu diskrit terdefinisinya waktu-waktu tertentu ya. Oke, contohnya seperti ini ya. Kalau untuk sinyal waktu kontinu ya, jadi bentuknya maka dari itu kita nanti akan sering bertemu kalau untuk yang waktu kontinu ya, kita akan sering bertemu dengan sinyal yang bentuknya sinusoidal ya. Terus kalau untuk diskrit ya, seperti ini ya, diskrit dia seperti kayak lonjakan-lonjakan nilai gitu ya. Bentuknya seperti itu. Ini sudah ada di list ya, jadi kalian saya anggap sudah bisa baca sendiri ya. Contohnya kalau untuk tangga satuan ya, jadi ketika suatu sinyal kita terjemahkan gitu ya, ada misalkan kita punya fungsi U yang variabelnya adalah waktu. Ketika nilainya 1, T-nya lebih besar dari 0, dan ketika dia bernilai 0 ketika T-nya kurang dari 0 ya. Jadi maka dari itu kalau di sini bisa dilihat digambarkan kalau waktu kontinu ketika nilainya 1, ketika T-nya lebih dari 0 dia nilainya 1. Nah, jadi gambarnya adalah seperti ini. Bisa nggak ya? Kasih pen. Jadi ketika wah kurang tebal nih. Ketika dia T-nya sama dengan ketika T-nya lebih besar dari 0, nilainya adalah 1. Jadi dia bentuknya di sini ya, dengan 1. Ketika kurang dari 0, berarti kan sebelah sini ya, daerahnya dia nilainya adalah 0. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sinyal fungsi tangga yang seperti tadi itu merupakan sinyal yang penting untuk mempelajari sinyal secara analitik ya. Jadi secara sering kali kita analisis ya. Sering kali kita nanti akan coba di percobaan ya, di praktek ya. Jadi nanti kalau MATLAB ya, jadi kurang lebih nanti kita akan menggunakan akan belajar membuat si fungsi tangga ini gitu ya. Terus perhatikan bahwa sinyal tangga tadi merupakan waktu kontinu untuk semua kecuali pada saat T sama dengan 0, fungsinya tidak kontinu. Contoh dari fungsi tangga satuan itu output ketika sumber DC 1 volt ya, dirangkai dengan seri dan dibuat on pada saat T sama dengan 0. Oke, terus ini kalau misalkan fungsi pulsa persegi ya. Jadi kita punya apa nih namanya fungsi ya, fungsi ini ya. Nanti bisa digambarkan ya menjadi seperti ini gambar ini. Min 2, T-nya sampai dengan 2 sampai 2. Ini adalah sinyal pulsa persegi. Terus sinyal signum atau sinusoidal ya, tadi udah dijelaskan tadi ya. Nah, sinyal signum ini sering digunakan pada teori komunikasi dan juga teori kontrol ya. Terus kelebihan. Sinyal rem ya, rem atau satuan ya. Jadi didefinisikan seperti ini. Rem ini diambil dari ketika mengintegralkan fungsi tangga satuan. Sehingga contohnya kalau integral itu tadi ada di
Untuk bilang itu tadi ada di untuk apa namanya kapasitor ya, ketika beda tegangan antar ujung kapasitor sebanding dengan integral arus yang lewat pada kapasitor ya. Oke, terus fungsi sampling. Nah, bentuknya sinusoidal ya, seperti ini ya. Contohnya, misalkan kita punya persamaan ini ya. Sinus T, jadi sin pt per pt ya, sama dengan sampling pt. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Kalau yang ini adalah fungsi sampling. Sedangkan ini adalah fungsi sinnya yang tadi ya, fungsi awalnya. Oke, fungsi impuls satuan yang delta ya. Jadi bentuknya ini ya, seperti ini ya. Apa namanya? Dan dia juga biasanya mempunyai sifat apa namanya? Seperti fungsi genap ya. Jadi otomatis ada ini ya. Seperti ini. Nah, ini masih di impuls. Ini juga masih impuls ya. Ini tadi kalau misalkan sinyalnya bentuknya eksponensial ya. Kalau boleh saya gambarkan lagi di sini, eksponensial kan berarti ya seperti ini ya. Atau misalkan ini gitu ya. Jadi kalau eksponensial ini bergantung sama konstantanya dan juga ini ya, si alfanya ya, nilai C ya. Biasanya C ini adalah apa namanya amplitudo ya. Terus si alfanya ini adalah alfa ini ya, adalah konstantanya ya. Kalau alfanya naik, kalau alfanya lebih besar dari 0, maka dia eksponensialnya naik. Ya. Kalau alfanya kurang dari 0, eksponensialnya menurun. Ya. Contohnya menaik menurunnya, kalau yang ini adalah ketika alfa kurang dari 0 ya. Nah, kalau yang ke kiri ini alfanya lebih besar dari 0. Ya, jadi kalau alfanya lebih besar dari 0 atau positif, nanti nilainya membesar, jadi naik. Nah, terus kalau alfanya negatif, ya,
Jadi dia akan menurun secara eksponensial. Contohnya yang sering kita lihat itu nanti di respon rangkaian RC atau di panel listrik gitu ya. Nah, ini ya contohnya. Oke, dan ini adalah kalau alfanya imajiner. Ya. Jadi dia bentuknya akan periodik. Ada lagi kalau misalnya alfanya kompleks, jadi eksponensialnya berkembang ya. Tadi ada kompleks gitu kan ya. Terus kalau sebelumnya ini apa namanya, dalam bentuk imajiner ya. Jadi yang keriting-keriting deh ini ya. Oke. Tadi sinyal dasar waktu yang kontinu. Nah, sekarang kan bagian diskritnya tadi sebagian sudah saya nyatakan tadi di awal ya. Jadi yang pasti kalau kontinu itu kan bentuknya, di situ. Bentuknya adalah seperti ini ya kalau misalkan kontinu. Nah, kalau diskrit dia bentuknya kayak spike gitu ya. Ini adalah diskrit. Ini adalah kontinu. Oke. Nah, jadi misalkan nih ada fungsi tangga satuan ya didefinisikan sebagai misalkan yang ini ya UN ini ya. Ketika apa namanya nilainya 1 ketika n-nya lebih besar dari 0 dan nilainya 0 apabila n-nya kurang dari 0 ya. Jadi ini adalah n kurang dari 0 sedangkan ini adalah n lebih besar sama dengan 0. Jadi pas di sininya ada ya, ada nilainya ya. Ini. Dan seterusnya, terus kalau kurang dari 0 ya. Ya, seperti itu. Ini adalah contoh sederhana tangga satuan waktu diskrit. Oke. Sama seperti yang kontinu, jadi apa namanya ada yang impuls yang diskrit juga gitu ya. Terus ada juga yang eksponensial untuk diskrit ya, jadi kurang lebih sama ya. Nah, penggambarannya adalah seperti gambar ini. Ini adalah untuk yang eksponensial. Eksponensial diskrit. Ketika alfanya lebih besar dari 1, jadi dia cenderung naik ya. Terus kalau kurang, dia cenderung menurun ya. Nah, ini juga bisa kalau misalkan batasnya dalam min 1 alfa sampai 0 ya, seperti ini. Kalau kurang dari 1 dia menurun. Ya, seperti ini. Oke. Diskrit kalau misalkan dalam bentuk kompleks, imajiner, dan lain sebagainya ya ini ya. Oke, selesai. Salah. Oke.
Saya mau, kok di close sih? Saya mau, gimana tadi? Kuisnya nggak ada masalah ya? Saya mau kasih latihan soal. Ya. Soal nanti di akhir ya. Terus, kenapa sih, jadi kenapa sih kita harus melakukan pengolahan sinyal digital gitu ya? Jadi karena memang sudah kita zamannya sudah digital. Jadi mau tidak mau si sinyal-sinyal analog ini kita harus ganti ya. Kita harus ganti dari analog menuju digital ya. Tahapannya itu ada 3. Tahapannya itu ada 3 ya. DSP atau PSD itu pengolahannya tahapan itu ada 3. Yang pertama yang tadi ya, ADC, analog to digital converter. Terus kedua, proses digitalisasinya ya. Terus yang ketiga tadi adalah DAC-nya ya. Ini tahapan apa namanya? DSP yang utama adalah ini ya. Terus di digitalisasi ini ada proses-proses tertentu lagi ya. Di sini kita sering sebut namanya adalah PCM. PCM ini adalah pulse code modulation. Di sini ada proses nih. Di sini tuh ada prosesnya. Namanya ada proses sampling. Ya, sampling itu berarti kan mengambil ya sedikit ya sinyal yang akan kita proses. Kemudian setelah itu dikuantisasi ya, kuantisasi dan coding. Baru setelah ini proses berjalan dengan lancar dan baik, baru diubah lagi menjadi sinyal analog, gitu ya. Terus kenapa sih sistem digital ini lebih unggul? Tadi salah satu contohnya apa namanya? Karena dia tidak sensitif ya. Digital itu tidak sensitif, kurang sensitif ya tepatnya, kurang sensitif. Jadi mudah untuk dirubah-ubah ya. Mudah untuk berubah. Ya. Jadi maksudnya bukan berubah yang negatif, tapi ketika ada perubahan di lingkungannya, dia itu tidak terpengaruh gitu ya. Jadi lebih tahan ya, dia lebih tahan terhadap apa namanya, dari gangguan yang mengikuti pada saat sinyal ini ditransferkan atau dikirimkan. Nah, si digital ini dia itu lebih ya kasarnya berarti lebih tahan banting gitu ya. Terus udah gitu si pengolahan sinyal digital ini bisa kita apa namanya? Bisa kita mungkinkan ya, kita mungkinkan itu dibuat dalam satu chip ya, satu chip sehingga misalkan di komputer nih pasti ada sinyal listrik kan, ada itu yang bentuknya berarti kan sinyal analog kan. Nah, dirubah ke dalam bentuk yang digital itu bisa kita gunakan proses itu bisa kita masukkan di dalam satu single chip ini gitu loh. Chipnya bentuknya kecil, jadi lebih apa ya, lebih untuk ukuran gitu ya, dia lebih kecil gitu ya dibandingkan kalau misalkan kalau analog itu kita butuh alat yang misalkan besar seperti itu ya, misalkan konverternya itu harus segede speaker sound system kondangan gitu. Nah, sedangkan kalau digital kita bisa masukkan prosesnya di dalam suatu chip ya. Kemudian kalau misalkan di dalam laptop kita langsung tinggal masukin di hardware-nya, bentuknya kecil, dia bisa mengubah
semua sinyal analog gitu ya menjadi sinyal digital. Terus digitalisasi ya. Digitalisasi juga bisa bisa menggunakan time sharing ya. Digitalisasi ini kita bisa menggunakan time sharing, jadi lebih manajemen manajemen waktu dan juga manajemen bandwidth atau manajemen tempat itu bisa di-sharing, jadi lebih murah ya, lebih murah untuk biaya pengolahan dalam suatu sinyal gitu. Terus sinyal digital selain dalam bentuk chip tadi bisa kita simpan di dalam bentuk compact disk, terus fiber gitu ya, terus optik gitu kan, terus tip ya, tip kaset. Kalau dulu mah ada CD ya, bentuknya CD atau DVD. Sekarang udah nggak zaman, sekarang lebih digital lagi, bisa kita masukkan dalam USB gitu kan. Terus kemudian banyak sekali sinyal suara bisa jadi digital gitu kan. Terus bisa analog lagi, contohnya misalkan kalian mau mendengarkan lagu gitu ya, tapi lagunya itu sudah disimpan dalam USB ya, itu sudah termasuk dalam pengolahan sinyal digital. Terus si sinyal digital tadi bisa menangkap sinyal dalam frekuensi yang sangat rendah. Contohnya yang biasanya kita nggak bisa dengar ya di frekuensi manusia itu adalah contohnya frekuensi gempa. Ya, frekuensi gempa kan kita nggak bisa dengar tuh, kecuali kalau udah deket baru kedengeran. Nah, itu kita bisa mengolah sinyal ya, menggunakan frekuensi rendah, menggunakan pengolahan sinyal digital, sehingga bisa ketahuan berapa getaran-getaran gempa yang terjadi atau yang akan terjadi gitu ya. Kenapa ada BMKG, ada peringatan-peringatan itu. Nah, itu ngambilnya dari pengolahan sinyal digital juga ya. Sedangkan kalau untuk sistem analog dibutuhkan peralatan induktor ataupun kapasitor yang bentuknya lebih besar ya. Cuman sayangnya si sinyal digital ini ada juga kelemahannya ya. Jadi ada ada perangkat penyertanya gitu ya. Ketika ada analog ada perangkat ini, berarti harus kita punya juga perangkat ini gitu. Kadang-kadang si perangkat ini kan tidak menjadi satu kesatuan, tapi berdiri masing-masing gitu kan. Biasanya sih kan cuma 1 sama 2 nih, ini satu komplek gitu ya, satu alat. Nah, berarti kita harus menyertai alat yang kedua ya. Jadi ketika mengubah yang tadi udah digital, diubah menjadi analog lagi gitu ya. Terus terus kemudian sinyal digital ini karena menggunakan device aktif ya, jadi ini lumayan konsumsi listriknya ya, konsumsi daya listriknya lumayan ya, konsumsi daya listriknya lumayan untuk pengolahan sinyal digital ya. Itu. Untuk selanjutnya kalian sudah saya share ya di pertemuan yang bukan di pertemuan sih, di leads di bagian MATLAB-nya ya. Di bagian general itu ada tutorial bagaimana cara menggunakan MATLAB. Nah, itu bisa kalian baca-baca dulu. Terus tidak lupa untuk absen di leads ya. Itu ada di bagian general juga, jadi kalian bisa langsung submit attendance-nya ya. Oke. Ini silakan kalian catat dulu untuk latihan soalnya ya. Lanjutkan. Apakah sinyal
berikut periodik atau tidak. Jika periodik, tentukan periodenya. Terus X 2 cos sin 0,1 pi n ditambah 4 9 pi n kurang cos 0,8 pi n. Koma 8 pi n. Itu aja. Nanti dikumpulkan di list aja ya. Nanti saya buat pengumpulan, link pengumpulannya. Pengumpulan tugas seperti biasa besok saja jam 13 ya, jam 13. Jangan lupa. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk hari ini? Sinyal minggu depan kita akan membahas tentang sistem ya. Ini saya coba buka. Tugas. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Bentar, saya mau screenshot dulu ya. Untuk apa namanya, data hari ini. Sebentar ya. Oke. Oke, saya ini dulu ya. Sudah dicatat ini? Kalau enggak ya saya juga udah buat di itu kok, di list ya. Oke. Nggak ada yang mau ditanyakan? Ada ya. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tugasnya besok ya. Sampai jam 1. Oke.
Oke, terima kasih atas atensinya hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.